kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Shalom adik-adik, dimanapun kalian berada. Hari Minggu ini kakak mau bercerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Adik-adik, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bumi ini masih belum berbentuk dan kosong serta gelap gulita dan roh Allah melayang-layang. Kemudian berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi, dan Tuhan menamai cakrawala itu langit. Kemudian Tuhan memisahkan daratan dan lautan. Tuhan memberi nama yang kering itu darat dan kumpulan laut itu lautan. Tuhan pun menciptakan benda-benda penerang untuk membedakan siang dan malam. Ada matahari, bintang, dan bulan. Kemudian setelah itu Tuhan menciptakan binatang-binatang baik yang di darat, laut, udara agar mereka hidup dan berkembang biak. Ketika semuanya sudah jadi, akhirnya Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa atas semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tuhan pun menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya, dan Tuhan memberi nama manusia itu Adam. Adam memberi nama semua hewan yang ada di Taman Eden. Adam tinggal seorang diri di Taman Eden. Melihat Adam sendirian, Tuhan pun menciptakan seorang penolong bagi Adam. Tuhan menjadikan perempuan dari tulang rusuk Adam ketika Adam lagi tidur. Perempuan itu diberi nama oleh Adam, Hawa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua yang ada di dalam Taman Eden ini boleh Adam makan semuanya dengan bebas dan sampai puas. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan oleh Adam, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tidak boleh Adam makan. Suatu ketika datanglah iblis menyerupai ular mendekat kepada Hawa. Ular itu berkata kepada Hawa, kalau Tuhan mengizinkan semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Hawa pun mengiyakan perkataan ular itu. Tetapi Hawa berkata, semua pohon dapat kami makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden tidak boleh kami makan karena kami akan mati. Tapi ular itu membohongi Hawa. Ular berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Tapi kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan, tahu yang jahat dan baik. Akhirnya Hawa pun mengikuti perkataan ular itu. Dan Hawa mengambil buah itu dan memberikannya kepada Adam suaminya. Pada saat mereka telah memakan buah itu, maka terbukalah mata mereka dan mereka menjadi sangat ketakutan. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan sedang berjalan-jalan di Taman Eden, kedua manusia itu semakin takut dan bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Adam dan menanyakan Adam,
kenapa engkau ketakutan? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah makan dari buah yang kularang itu?" Adam berkata, "Kalau Hawa sudah memberikan aku buah yang kau larang itu." Lalu Hawa berkata, "Aku disuruh oleh ular itu untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat." Kemudian Tuhan pun marah dan menghukum ular, Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada ular, "Engkau adalah hewan terkutuk dari semua hewan, dan engkau akan berjalan dengan perutmu, dan debu tanah akan kau makan selamanya." Tuhan berfirman kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan Hawa dan makan buah itu, maka engkau akan bersusah payah mencari rezeki." Kemudian Tuhan berfirman kepada Hawa, "Engkau akan susah payah saat mengandung dan akan sakit pada saat melahirkan." Setelah semuanya itu, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya. Kemudian Tuhan mengusir Adam dan istrinya dari Taman Eden, agar Adam mengusahakan sendiri dan bekerja keras untuk tetap hidup. Tuhan pun menghalau manusia di sebelah timur Taman Eden dan ditempatkannya keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adik-adik, dari cerita ini adik-adik sudah mengerti bagaimana bumi diciptakan oleh Tuhan Yesus ya. Dan kita harus belajar dari kisah Adam dan Hawa, bahwa apa yang difirmankan Tuhan kita harus dengarkan dan melakukannya. Kalau kata Tuhan itu tidak boleh, maka adik-adik tidak boleh melakukannya ya. Jadi kalau kata Tuhan mencontek tidak boleh, adik-adik juga nggak boleh mencontek. Kalau kata Tuhan tidak boleh melawan orang tua, adik-adik juga tidak boleh melawan orang tua. Kalau kata Tuhan adik-adik harus rajin berdoa, maka adik-adik harus rajin berdoa ya. Nah, kakak berdoa agar kalian semua menjadi anak yang baik dan taat akan Tuhan. Jangan lupa ya untuk tetap rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan menghormati orang tua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.